액션 let's go 저 건물을 찾으러 Sobat Bahasa, selamat datang kembali di podcast Bahasa dan Makna. Saya Gilang Dimas Saputra. Saya Disa Isma Zahra. Kita di sini akan membahas tentang seputar bahasa dan makna ya. Topik pembicaraan ini cukup menarik ya teman-teman. Bagaimana bahasa itu mencerminkan cara kita berpikir. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke pertanyaan pertama nih teman-teman. Dari dasar-dasar dulu nih. Coba jelaskan secara singkat apa itu linguistik kognitif itu. Tentu dong, boleh banget nih. Jadi, linguistik kognitif itu adalah salah satu cabang ilmu kebahasaan, teman-teman. Nah, cabang ilmu kebahasaan ini biasanya tidak hanya memandang dari segi sistem tanda saja, tapi linguistik kognitif ini juga memandang bagaimana cara proses atau bagian proses berpikirnya manusia. Nah, linguistik kognitif ini juga punya tokoh penting yang sering mengemukakan pendapatnya, yaitu George Lakoff. Nah, George Lakoff ini pernah mengemukakan juga bahwasannya cara berbahasa seseorang itu bisa mencerminkan bagaimana cara berpikirnya dia. Jadi, seseorang yang bahasanya santun, bahasanya baik, itu menunjukkan juga cara berpikirnya bisa jadi sama dengan bagaimana dia berbahasa. Begitu teman-teman. Oh, jadi bukan sekadar kata-kata ya, tapi ada proses di balik mentalnya. Iya, betul banget. Nah, jadi tuh kita kan sering banget denger ya, contohnya gini, ada orang yang bilang, aduh aku tuh hari ini lagi tertekan banget. Nah, itu tuh bukan berarti dia tuh lagi si jiwanya atau si raga atau si tubuhnya itu sedang dalam tertekan atau keberatan akan satu hal, tapi yang dia sebutkan dalam tekanan di sini adalah pikirannya dia gitu. Dia tuh lagi stres banget, dia tuh mengungkapkannya lewat, aduh hari ini aku tertekan banget. Nah, dengan begitu dia itu sedang menggunakan otaknya, itu sedang menggunakan metafora kebahasaan di sini tuh bukan hanya, jadi metafora ini bukan hanya ada di kebahasaan sastra, tapi juga ada di bahasa yang memang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Metafora ini juga disebutnya sebagai metafora konseptual. Menarik juga ya, metafora itu bukan cuma sekedar gaya berbahasa sastra, tapi juga bagian cara berpikir manusia. Apakah begitu? Iya, benar banget. Jadi contohnya tuh kan kalau orang-orang di Indonesia itu selalu bilang aduh waktu berjalan dengan cepat banget ya. Nah, orang-orang di daerah lain yang punya bahasa lain itu memiliki persepsi lain juga tentang waktu. Contoh, itu ada suku Aymara di Amerika Selatan. Mereka ini persepsinya berbeda sekali dengan orang-orang di Indonesia yang mengatakan bahwa waktu itu berjalan dengan cepat. Mereka itu punya persepsi bahwasannya masa depan itu ada di belakang dan masa lalu itu ada di depan. Nah, ini tuh menjadi menjadi ciri bahwasannya ada ciri khas dalam berbudaya gitu. Bahasa dalam berbudaya itu juga punya ciri khas dalam ruang waktu, begitu. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apa manfaat memahami teori ini? Manfaatnya tentu banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya itu kalau kita belajar bahasa. Nah, biasanya kan kalau kita belajar bahasa ya udah cuman belajar bahasa doang, dapat bahasa baru. Tapi kalau setelah memahami tentang linguistik kognitif ini, kita ini jadi sadar juga bahwa belajar bahasa bukan hanya tentang bahasa, tapi kita juga mendapatkan cara berpikir baru dari sebuah bahasa. Dengan contoh yang lain, kita itu bisa memahami kenapa orang-orang dapat mengekspresikan sesuatu dengan berbeda dalam bahasanya masing-masing. Misal orang Korea ini ngomong apa dengan ekspresi yang seperti apa, tapi di Indonesia omongannya sama, ekspresinya bisa berbeda, gitu. Hari ini menjadi sobat bahasa, mulai hari ini perhatikan deh ucapan kalian, soalnya di balik ucapan kalian itu ada
jejak pikirannya. Iya, betul banget. Karena kan bahasa itu adalah peta pemikiran ya teman-teman. Dengan semakin kita mengenal bahasanya, maka kita itu akan semakin mengenal diri kita sendiri. Terima kasih ya Sobat Bahasa sudah mendengarkan sumber-sumber dari Bu Anis. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan